Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Hari ini kita akan membahas turunan fungsi implisit, di mana pada materi-materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang turunan fungsi eksplisit. Saya jelaskan dulu tentang persamaan fungsi eksplisit, di mana fungsi tersebut sudah biasa kalian pelajari. Sambil contoh, misalkan fungsi linier fx sama dengan x plus y. Artinya fx biasanya menyatakan sebagai nilai y atau variabel y, sedangkan x adalah variabel yang lain yang biasanya menyatakan sebagai nilai domain. Jadi persamaan eksplisit itu persamaan yang menyatakan y terhadap x atau fx terhadap x. Nah, fungsi kuadrat misalkan lagi fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3, fungsi kubik x pangkat 3 min x plus 1, fungsi mutlak 4x min mutlak x plus 4, fungsi rasional atau pecahan 4x plus 3 per 3x min 6 dengan x tidak boleh sama dengan 2 agar fungsi tersebut terdefinisi. Kemudian fungsi trigonometri fx sama dengan sin x plus cos x plus tan x. Kemudian fungsi eksponen fx sama dengan 3 pangkat x kuadrat plus 5x plus 6. Fungsi logaritma fx sama dengan x kuadrat min 4x plus log x kuadrat plus 4x dan seterusnya. Ini adalah fungsi yang dinyatakan secara eksplisit. Nah, jika dilihat dari bisa tidaknya dua variabel dipisahkan antara y dengan x, nah semua fungsi di atas itu kita katakan sebagai fungsi eksplisit. Lalu bagaimana penyajian dengan fungsi secara implisit atau boleh kita katakan sebagai lawannya. Nah, fungsi implisit adalah sebuah fungsi yang memuat lebih dari satu variabel. Walaupun tadi saya katakan y terhadap x itu adalah variabel y dan variabel x, tetapi menyatakan dalam satu pernyataan y terhadap x. Nah, sedangkan fungsi implisit itu kita belum jelas menyatakan mana yang dikatakan sebagai variabel bebas dan mana yang dikatakan sebagai variabel terikat. Kalau tadi variabel bebasnya adalah x, variabel terikatnya adalah y, di mana y terikat oleh x, ya kan? Nah, sehingga untuk fungsi implisit masih samar mana yang dikatakan sebagai variabel bebas dan mana yang dikatakan sebagai variabel terikat. Demikian hingga biasanya dinyatakan dalam sebuah ruas, di mana ruas kiri dan ruas kanannya belum bisa dipastikan mana yang dikatakan variabel bebas dan mana yang dikatakan sebagai variabel terikat. Nah, sebagai contoh misalkan x kuadrat y per plus xy kuadrat sama dengan 3. Nah, ini secara langsung kita katakan ini adalah sebagai fungsi implisit karena kita tidak melihat menyatakan y terhadap x. Begitupun misalkan x plus y pangkat 3 dikurangi x min y pangkat 4 sama dengan xy. Kemudian sin xy dikurangi cos xy plus y sama dengan 0. X pangkat 4 per y, x pangkat 4 y pangkat 3 per x pangkat 4 plus y pangkat 3 sama dengan x kuadrat plus 3 y plus 5. Nah, ini semua adalah sebagai fungsi implisit. Lalu bagaimana kita menurunkan sebuah fungsi baik yang menyatakan secara eksplisit maupun secara implisit. Sebagai contoh misalkan ini adalah sebuah fungsi yang terlihat jelas, kita katakan ini adalah fungsi implisit. Bagaimana kita menurunkan fungsi ini?
maka kita tidak perlu mengubah Y terhadap X atau sebaliknya. Jadi kita selesaikan X dan Y-nya berdasarkan definisi fungsi yang sudah kalian pelajari. Persamaan ini dinamakan persamaan implisit, di mana dengan Y sebagai variabel, bisa juga sebagai YX, artinya kita ingin menyatakan bahwa fungsi ini sebagai fungsi terhadap variabel X. Nah, jadi kalau misalkan dengan menuliskan Y sebagai YX, kita dapat menuliskan ulang persamaan fungsi menjadi Y X pangkat 3 plus 7Y X sama dengan X pangkat 3. Nah, kita dapat menentukan hubungan antara X, YX, Y aksen X dengan menurunkan kedua terhadap variabel X. Maksudnya kedua ruas baik kiri maupun kanan. Nah, untuk kasus ini dengan menggunakan aturan rantai bahwa sebelah kiri Y pangkat 3 plus 7Y kita turunkan terhadap variabel X. Maka turunan dari Y pangkat 3 adalah 3Y kuadrat DY dX. Jadi harus disertai dengan pernyataan DY dX. Begitupun 7Y kita nyatakan 7 DY dX. Sedangkan X pangkat 3 diturunkan terhadap X adalah 3X kuadrat. Jadi setiap variabel Y yang diturunkan karena terhadap variabel X, maka harus disertai dengan DY dX. Kemudian DY dX-nya kita kumpulkan, maka DY dX kali 3Y kuadrat plus 7 sama dengan 3X kuadrat. Maka DY dX sama dengan 3X kuadrat plus 3Y kuadrat plus 7. Nah, inilah turunan dari fungsi yang dinyatakan secara implisit Y pangkat 3 plus 7Y sama dengan X pangkat 3. Kemudian contoh lain, kalau seandainya dari pernyataan tadi bahwa DY dX adalah sebagai turunan pertama dari fungsi tersebut, bagaimana kalau kita lanjutkan DY dX sebagai nilai turunan pertama dan dia sebagai gradien. Jadi sebuah fungsi atau turunan fungsi pertama atau sebagai nilai kemiringan dari sebuah garis singgung terhadap kurva yang disajikan secara implisit. Nah, pada saat X sama dengan 2, persamaan Y pangkat 3 plus 7Y sama dengan X pangkat 3, maka kita bisa nyatakan bahwa Y pangkat 3 plus 7Y sama dengan 8. Atau kita katakan bahwa Y pangkat 3 plus 7Y sama dengan 8 ini kita tuliskan sebagai fungsi polinom. Di Y pangkat 3 plus 7Y min 8 sama dengan 0. Sehingga kalau kita faktorkan didapat nilai Y yang sesuai atau yang bulat dari pernyataan ini adalah Y sama dengan 1. Maka kita katakan gradien garis singgung kurva tersebut untuk Y pangkat 3 plus 7Y sama dengan X pangkat 3 di X Y atau di X sama dengan 2Y sama dengan 1, maka kita dapatkan DY dX-nya atau gradiennya adalah 6/5. Di mana X-nya sama dengan 2, kemudian Y-nya sama dengan 1. Dari turunan tadi bahwa DY dX adalah 3X kuadrat plus 3Y plus 7 dengan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1, maka diperoleh DY dX adalah 6/5. Nah, dengan demikian nilai gradiennya adalah 6/5. Nah, metode ini merupakan ilustrasi dalam menentukan DY dX tanpa mencari atau menentukan persamaan Y terhadap variabel X. Nah, metode ini diberi nama dengan metode turunan implisit. Demikianlah secara singkat bagaimana menurunkan fungsi yang disajikan secara implisit, kemudian turunan pertama fungsi tersebut terhadap variabel X dinyatakan dengan DY dX. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.
tonton terus video tentang turunan fungsi implisit agar pemahaman kalian terhadap turunan fungsi implisit lebih memahami. Sekian dari saya. Semangat, belajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.